Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vintalisa Utami dari kelas PBSI 2A dengan NIM 192110028 dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah berbicara dengan menyampaikan atau menampilkan video mengajar. Yang saya ambil materinya adalah teks negosiasi dengan menggunakan model pembelajaran skrip atau pedoman belajar, di mana nanti akan ada dua murid yang berpasangan yang akan menganalisis sebuah teks negosiasi dan nanti akan membagi informasi kepada pasangannya. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita kali ini dengan materi yaitu teks negosiasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan teks negosiasi kepada kalian semua. Jadi dalam teks negosiasi ada berbagai komponen di dalamnya. Salah satunya yang pertama yaitu yang pertama adalah pengertian teks negosiasi. Nah, ada yang tahu apa itu teks negosiasi? Oh baik, belum ada yang tahu ya. Saya akan menjabarkan sedikit dari pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah interaksi sosial yang dilakukan untuk bertujuan mencapai sebuah kesepakatan atau persetujuan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kepentingan. Jadi begitu pengertian dari teks negosiasi itu sendiri. Dan yang kedua adalah ciri-ciri dari teks negosiasi itu sendiri. Nah, jadi dalam teks negosiasi itu terdapat ciri-ciri dari teks negosiasi sendiri. Salah satu contohnya adalah dalam teks negosiasi harus terdapat yaitu persetujuan atau kesepakatan dari dua belah pihak, bukan hanya dari satu pihak saja. Nah, yang ketiga adalah cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Jadi, dalam teks negosiasi ada pengajuan dan juga penawaran. Nah, cara menyampaikan pengajuan dan juga penawaran yang baik menggunakan bahasa yang seperti apa? Nah, nanti kita cari bersama-sama. Saya akan mencontohkan satu saja. Cara menyampaikan pengajuan dan juga penawaran yang baik adalah menggunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung pihak lain yang kita ajak bicara. Jadi, semua tidak menyinggung ya. Benar, cara menyampaikan pengajuan dan juga penawaran yang baik adalah seperti itu. Yang keempat adalah syarat tercapainya kesepakatan. Nah, dalam teks negosiasi itu sendiri harus ada syarat tercapainya kesepakatan atau harus ada kesepakatan itu sendiri. Kalau belum ada kesepakatan, maka belum dinamakan yaitu teks negosiasi. Jadi, kesepakatan di sini syaratnya salah satunya adalah yaitu adanya kesepakatan itu sendiri. Nah, kesepakatan itu tidak menguntungkan salah satu pihak saja, melainkan harus menguntungkan kedua-duanya. Nah, jadi tidak ada yang dirugikan dalam teks negosiasi itu sendiri. Yang terakhir adalah
atau beberapa struktur yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama, dalam teks negosiasi itu ada yang namanya orientasi atau awalan. Dalam orientasi itu sendiri hanya berisi sebuah salam. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalian menonton video contoh teks negosiasi yang sudah saya berikan kepada kalian. Lalu kalian menganalisis dari contoh teks tersebut ke dalam 5 komponen di depan yang sudah saya tuliskan. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari teks negosiasi itu apa. Yang kedua adalah ciri-ciri teks negosiasi. Yang ketiga adalah cara menyampaikan pengajuan dan juga penawaran. Yang keempat adalah syarat tercapainya kesepakatan atau persetujuan. Dan yang terakhir adalah struktur teks negosiasi. Jadi kalian nanti menganalisis dari contoh teks video yang sudah saya berikan. Lalu setelah itu kalian tuliskan ke buku kalian masing-masing. Nanti kalian presentasikan dengan pasangan kalian masing-masing. Begitu ya? Apa bisa dimengerti? Bisa. Anak-anak, apakah tugas yang saya berikan sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kalian presentasikan dengan teman sebangku kalian. Jadi kalian sudah menganalisis kan? Tadi tentang teks negosiasi? Sudah. Nah, kalian berbagi informasi kepada teman sebelah kalian. Nah, nanti teman sebelah kalian juga membagi informasi kepada kalian. Apa kalian mengerti? Mengerti. Ya, baik. Sekarang kalian melakukan itu. Teks negosiasi merupakan teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak. Adapun ciri-ciri teks negosiasi: 1. Memprioritaskan kepentingan bersama. 2. Menjadi media penghasil kesepakatannya. Dan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Gunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak menyinggung pihak lain. Hasil kesepakatan tidak merugikan kedua pihak. Syarat tercapai persetujuan: perlu adanya sebuah kesepakatan. Melakukan persetujuan hasil didasari dengan tidak adanya tekanan atau paksaan. Struktur teks negosiasi. Orientasi: bagian teks yang berisi pembukaan atau awalan percakapan diawali dengan salam dan sapa. 2. Pengajuan: berisi tentang pihak yang menginginkan suatu barang, jasa, dan permasalahan yang dihadapi pengutaraan keinginannya. 3. Penawaran: berisi proses penawaran atau tawar-menawar antara pihak yang satu dengan pihak lainnya untuk mendapat kesepakatan dan keuntungan yang diinginkan. 4. Persetujuan adalah bagian kesepakatan dari hasil negosiasi yang telah dilakukan. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Adapun struktur teks negosiasi: 1. Orientasi. 2. Permintaan. 3. Pemenuhan. 4. Penawaran. 5. Persetujuan. 6. Pembelian. Dan 7. Penutup. Adapun juga ciri-ciri teks negosiasi: 1. Menghasilkan kesepakatan. 2. Memprioritaskan kepentingan bersama. Cara menyampaikan pengajuan dan penawaran: 1. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun. 2. Mengajukan argumen yang kuat disertai fakta. Adapun juga syarat tercapainya persetujuan: 1. Kesepakatan harus saling menguntungkan. 2. Perlunya adanya kesepakatan. Sudah selesai melakukan presentasi? Sudah. Nah, karena kalian sudah menyelesaikan presentasi, maka kita akan menyimpulkan dari presentasi yang sudah kalian buat dan yang sudah saya paparkan tadi. Ada yang ingin membantu saya? Apa itu teks negosiasi? Saya. Ya baik, silahkan.
silakan. Teks negosiasi merupakan teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya, benar sekali. Pengertian yang sudah diberikan. Selanjutnya, kita beralih ke ciri-ciri dari teks negosiasi. Jadi, yang sudah saya paparkan tadi, yang sudah kalian analisis, dalam ciri-ciri teks negosiasi, itu harus ada kesepakatan. Nah, itu salah satunya. Yang ketiga adalah cara menyampaikan pengajuan dan juga penawaran. Dan yang terakhir adalah kesepakatan atau persetujuan, di mana berakhirnya teks negosiasi itu dilakukan atau negosiasi. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Baik. Dalam teks negosiasi, apakah ada permintaan yang dilakukan oleh pihak tertentu? Ya, permintaan dalam teks negosiasi itu tentunya ada. Nah, sebelum adanya pengajuan dan juga penawaran, kita akan meminta kepada penjual. Misal, sebelum pengajuan, kita akan meminta sesuatu yang kita butuhkan. Misal, kita butuhkan jilbab yang warna putih. Nah, kita tanya pada penjualnya, Bu, apakah ada kerudung warna putih? Nah, itu termasuk permintaan. Jadi, dalam teks negosiasi sendiri juga ada permintaan. Selain itu, ada pengajuan dan juga penawaran. Dan nanti terakhir akan ada kesepakatan. Nah, begitulah materi kita tentang negosiasi hari ini. Apabila ada kurang dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari video yang saya tampilkan. Apabila ada kesalahan dalam saya berucap maupun kekurangan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian yang sudah kalian berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.